Kawasan pemanfaatan teknologi pendidikan. Pengertian kawasan pemanfaatan. Pemanfaatan adalah tindakan menggunakan metode dan model instruksional, bahan dan peralatan media untuk meningkatkan suasana pembelajaran. Kawasan pemanfaatan mungkin merupakan kawasan teknologi pembelajaran yang tertua, mendahului kawasan desain dan produksi media pembelajaran yang sistematis. Bagian-bagian kawasan pemanfaatan teknologi pembelajaran ada 4. 1. Pemanfaatan media. 2. Difusi inovasi. 3. Implementasi dan pelembagaan. 4. Kebijakan dan regulasi. Pemanfaatan media. Media berasal dari bahasa Latin, merupakan bentuk jamak dari medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar, yaitu perantara atau pengantar sumber pesan dengan penerima pesan. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik, sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta didik. Pemanfaatan media yaitu penggunaan yang sistematis dari sumber belajar. Proses pemanfaatan media merupakan proses pengambilan keputusan berdasarkan pada spesifikasi desain pembelajaran. Adapun jenis media belajar seperti Project Still Media, Project T-Metion Media, media audio, dan media visual. Contoh pemanfaatan media dalam kegiatan pembelajaran. 1. Pemanfaatan media video dalam kegiatan pembelajaran. Manfaat dari penggunaan media video pembelajaran, pembelajar akan memperoleh berbagai informasi dalam lingkup yang lebih luas dan mendalam, sehingga meningkatkan wawasannya. Hal ini merupakan rangsangan yang kondusif bagi berkembangnya kemandirian pembelajar, terutama dalam hal pengembangan kompetensi, kreativitas, kendali diri, konsistensi, dan komitmennya baik terhadap diri sendiri maupun terhadap pihak lain. 2. Pemanfaatan kaset audio dalam kegiatan pembelajaran. Program kaset audio interaktif termasuk salah satu media yang sudah memasyarakat, cukup ekonomis, biaya relatif murah, yang sudah dibuat oleh Pustekom Depdiknas. Program ini didesain sedemikian rupa sehingga peserta didik dimungkinkan dapat terlibat secara aktif dan terus-menerus berinteraksi dengan guru radio. Mengingat pelajaran yang baik harus selalu bersifat interaktif, artinya peserta didik dapat memberikan respon setelah mendengarkan program audio. Dan yang ketiga, pemanfaatan komputer dan jaringan internet dalam kegiatan pembelajaran. Menurut Bambang Warsita 2008, pembelajaran berbantuan komputer dapat dimasukkan dalam 2 kategori, yaitu komputer mandiri atau standalone dan komputer dalam jaringan internet. Perbedaan yang utama antara keduanya terletak pada aspek interaktivitas. Dalam pembelajaran komputer mandiri, interaktivitas peserta didik terbatas pada interaksi dengan bahan belajar yang ada dalam program pembelajaran. Sedangkan pembelajaran dengan komputer jaringan internet, interaktivitas peserta didik menjadi lebih banyak alternatifnya. Difusi inovasi. Proses difusi biasanya terjadi karena ada pihak-pihak yang menginginkannya atau secara sengaja merencanakan dan mengupayakannya. Dalam proses difusi terjadi interaksi antara 4 elemen, yaitu karakteristik inovasi itu sendiri, bagaimana informasi tentang inovasi dikomunikasikan, waktu dan sifat sistem sosial di mana inovasi diperkenalkan. Dalam proses difusi inovasi kadangkala membawa keberhasilan yang gemilang, karena inovasi diterima dengan baik oleh masyarakat dan kadangkala mengalami kendala sehingga menghambat keberhasilan dan bahkan kegagalan karena ditolak oleh masyarakat. Dengan demikian, proses difusi inovasi mendatangkan konsekuensi-konsekuensi. Dalam hal ini, penting dilakukan proses diseminasi, yaitu yang sengaja dan sistematis untuk membuat orang lain sadar adanya suatu perkembangan dengan cara menyebarkan informasi. Diseminasi ini merupakan tujuan awal dari difusi inovasi. Langkah-langkah difusi menurut Rogers 1983 adalah 1. Pengetahuan, 2. Persuasi atau bujukan, 3. Keputusan, 4. Implementasi, 5. Konfirmasi. Tujuan utama aplikasi teknologi baru ini adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran, efektivitas, dan efisiensi. Metode dan strategi pembelajaran juga merupakan sebuah inovasi dalam pembelajaran. Implementasi adalah penggunaan bahan dan strategi pembelajaran dalam keadaan yang sesungguhnya. Sedangkan pelembagaan ialah penggunaan yang rutin dan pelestarian dari inovasi pembelajaran dalam suatu struktur atau budaya organisasi. Keduanya tergantung pada perubahan individu maupun organisasi. Tujuan implementasi adalah menjamin penggunaan yang benar oleh individu dalam organisasi, sedangkan tujuan pelembagaan ialah untuk inovasi dalam struktur dan kehidupan organisasi. Kegagalan yang silam dari proyek teknologi pembelajaran seperti komputer dan televisi pembelajaran di sekolah menekankan pentingnya perencanaan baik untuk perubahan individu maupun perubahan organisasi. Kuban 1986.
Kebijakan dan regulasi. Menurut Searle dan Riccieri, kebijakan dan regulasi adalah aturan dan tindakan dari masyarakat yang mempengaruhi penyebaran atau difusi dan pemanfaatan teknologi pembelajaran. Kebijakan pemerintah mempengaruhi pemanfaatan teknologi. Kebijakan dan regulasi biasanya dihambat oleh permasalahan etika dan ekonomi. Misalnya hukum dan hak cipta yang dikenakan pada pengguna teknologi. Bambang Warsita 2008. Kecenderungan dan permasalahan. Kecenderungan dan permasalahan dalam kawasan pemanfaatan umumnya berkisar pada kebijakan dan peraturan yang mempengaruhi penggunaan, difusi, implementasi, dan pelembagaan. Masalah lain yang berkaitan dengan kawasan ini ialah bagaimana gerakan restrukturisasi sekolah dapat mempengaruhi penggunaan sumber pembelajaran. Peran teknologi dalam restrukturisasi sekolah masih berjalan. Pertumbuhan yang pesat dari bahan dan sistem yang berbasis komputer telah meningkatkan resiko politik dan ekonomi bagi yang akan